أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala Rasulullah, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasa wa taruhu bitana. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV SMK Mutu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memasuki bulan Ramadan untuk yang kesekian harinya dengan sehat. Semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini sejak awal hingga akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema kajian, yaitu gaji dan rezeki. Kalau kita melihat definisi bahwa gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari majikan kepada karyawan atau pegawainya melalui perjanjian atau kontrak kerja sebelumnya. Gaji ini juga bisa dikenal dengan istilah honor atau upah. Karena itu gaji bisa kita prediksi berapa jumlah yang bisa kita terima dan kapan kita menerimanya. Dan kita baru bisa mendapat gaji setelah kita bekerja sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya. Sementara rezeki adalah suatu bentuk pembayaran dari Allah kepada hambanya melalui beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Rezeki juga bisa dikatakan karunia atau juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan gaji, maka rezeki tidak bisa ditentukan, baik jumlah nominal maupun waktu datangnya kepada kita. Berdasarkan beberapa informasi dan persyaratan dari Allah, maka rezeki bisa datang kepada kita ketika kita lahir di dunia. Itu rezeki diberikan oleh Allah. Jadi ketika ada bayi lahir,
maka orang-orang datang dan datang itu membawa rezeki. Artinya bahwa kelahiran kita itu diberi rezeki oleh Allah. Maka orang tua mengatakan semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Walaupun orang-orang modern semakin banyak anak, semakin banyak persoalan. Tetapi itu faktanya. Kemudian rezeki juga datang ya ketika kita itu sudah mau menyekolahkan anak kita. Jadi orang nggak punya, bismillah kepingin menyekolahkan, mendidik anaknya sesuai dengan perintah Allah, utlubul ilma, carilah ilmu. Maka di saat itu ketika kita betul-betul ikhlas karena Allah, maka seberapapun jumlah anak kita pasti diberi rezeki oleh Allah untuk bisa memenuhi cita-cita anak kita. Rezeki juga bisa datang ketika seseorang itu melangsungkan pernikahan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakun fuqara yughnihimullahu min fadli. Dalam surat An-Nur itu ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih jomblo, yang masih bujang. Apakah dia dari budak-budakmu yang laki-laki maupun perempuan? Kalau nggak ada budak ya pembantu abdi kamu. Allah berjanji iyakunu fuqara, kalau mereka itu dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlihi, maka Allah akan mencukupi, mengkayakan dengan fadilahnya, dengan karunia-Nya. Nah, kalau yang membantu saja dijanjikan oleh Allah diberikan fadilah, rezeki, anugerah, maka bagaimana dengan kita yang sudah dapat penghasilan? Oleh karena itu jangan takut untuk menikah, karena menikah salah satu syarat untuk bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, yang terpenting kita jadikan landasan dari macam-macam rezeki itu ada 2 syarat untuk bisa mendapatkan rezeki Allah. Walaupun jumlahnya tidak jelas dan datangnya juga tidak tentu, tetapi pasti. Janji Allah dalam surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, menjaga undang-undang Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran tanpa paksaan, yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji pasti Dia akan mengeluarkan kamu dari berbagai kesulitan hidup. Jadi ada makhraja. Tidak hanya makhraja, tidak hanya solusi, tidak hanya problem solving, tetapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan selalu memberi rezeki dari arah yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh kita. Jadi rezeki itu enggak jelas, tapi begitu kita bertakwa, kita akan dijanjikan oleh Allah diberikan rezeki. Ya. Pada saat kondisi darurat seperti ini, bagi orang-orang yang tidak punya ketakwaan, itu luar biasa mirisnya.
Apalagi waktunya banyak karyawan pegawai yang ter-PHK karena lockdownnya beberapa perusahaan, buruh, karyawan, ojek online. Kalau kemudian mereka berpikir, ya Allah saya tidak kerja, berarti saya nggak akan dapat upah. Saya tidak kerja berarti saya nggak dapat gaji. Maka di beberapa negara, mudah-mudahan tidak di negara kita, itu banyak orang yang bunuh diri, gantung diri. Jadi matinya bukan karena virus corona, tapi karena bunuh diri. Kenapa? Karena dia yakin kalau saya nggak kerja ya nggak makan. Maka kalau saya tidak boleh kerja ke sana, nggak boleh ke sana, dihadang. Apalagi penerapan PSBB. Maka kemudian orang frustasi, dan dari situ maka dia ada yang putus asa, bunuh diri. Matinya bukan karena virus, tapi karena kelaparan, karena merasa tidak dapat penghasilan gara-gara tidak ada lagi pekerjaan. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, dengan tidak boleh kemana-mana, disuruh beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita semakin dekat dengan keluarga, semakin dekat dengan pengawasan anak-anak. Kita yakinlah, karena Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia sabar dalam menerima ujian khauf atau ketakutan ini, ujian tidak boleh kemana-mana ini, berserah diri kepada Allah, tetap berikhtiar sesuai dengan kemampuannya, diserahkan semuanya kepada Allah, maka ternyata masih ada rezeki yang tidak disangka-sangka sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah? Apakah pasrah dalam keadaan pasif, dari moeng pandung, tidak ada upaya apa-apa? Tidak. Kita tetap harus upaya. Tapi yakinlah, kecukupan itu bukan dari nilai yang kita upayakan. Ya, kita kadang-kadang melihat orang jualan kerupuk, anaknya 5, bisa sekolah semua. Kita kadang-kadang melihat orang jualan aromanis, ngek gitu. Berapa dapatnya? Tapi karena dia terus berikhtiar, akhirnya diberi rezeki, dicukupi kehidupan dan juga keluarganya. Nah, tawakal yang benar adalah kita berusaha maksimal, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Dan Nabi bersabda, disuruh kita meniru tawakalnya burung. Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Sekiranya kamu sekalian itu bertawakal, berserah diri kepada Allah seperti tawakalnya burung, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Niscaya Allah akan selalu memberikan rezeki kepada kamu sekalian, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada sekawanan burung. Ya gitu khimason. Pagi hari burung itu terbang dengan keadaan lapar, temboloknya kosong, kempes, wataruhu bitonan. Dan begitu sore hari dia datang, temboloknya penuh, dia kenyang dan membawa makanan di temboloknya itu untuk anak-anaknya yang ada di dalam sarang sana. Dia pergi kemana saja, apakah dapat padi, apakah ulat, apakah jagung, atau apa saja. Tapi yang penting
burung tidak tawakal dengan termenung, tapi tawakalnya adalah ikhtiar. Maka kita disuruh meniru tawakalnya burung. Tidak boleh berdoa terus, tapi ikhtiar, usaha kita. Kita yakini bahwa dengan tawakal dan didasari takwa itu, Allah akan memberikan solusi kehidupan kita, memberikan makhroja, dan kemudian kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV SMK Mutu, dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah yang perlu kita jadikan teladan, bahwa ada seorang tukang becak yang ingin menerapkan ketakwaan itu. Jadi tukang becak ini dari Dinoyo, Malang. Dia mendengarkan ceramah dari beberapa mubalek agar kita itu selalu memberi. Sebagai wujud takwa adalah yunfikuna fis-sarra wadh-dharra, suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, tukang becak dari Dinoyo, Malang ini, dia akhirnya menyampaikan niat baiknya kepada sang istri, yaitu ingin bersedekah setiap hari Jumat. Siapapun yang naik becaknya tidak akan ditarik ongkos. Suatu saat ada orang kaya yang naik, kemudian dalam jangka yang tidak jauh, orang kaya itu menyerahkan Rp20.000 uang sebagai ongkos becak. Tapi oleh tukang becak ditolak. Terima kasih Bapak, matur nuwun. Ya, hari ini gratis. Orang kaya itu juga bingung. Loh, sampean ini sakit duit, kok gak gelem duit? Ya, nggih mboten Pak. Duit kula nggih sedikit, sekedhik. Terus becak ini wekmu dhewe apa nyewa? Milik kamu sendiri atau sewa? Niki nyewa Pak, restoran. Lah kok ate ono sing gratisan? Nggih, mboten saged ngamal donya, ngamal duit, nggih ngamal tenaga. Sampai di rumah tukang becak ini cerita kepada istrinya. Dan setelah diceritakan, istrinya mengatakan, ya mungkin kurang akeh mas, mungkin kurang banyak. Pada hari Jumat berikutnya naik lagi. Dan begitu mengeluarkan 2 lembar uang kertas warna merah senilai Rp200, itu pun tetap ditolak. Karena ditolak, maka orang kaya itu berpikir bagaimana uang ini bisa diterima. Kemarin sudah nggak diterima, mosok saiki gak diterima mana? Masa sekarang nggak diterima lagi? Akhirnya dia mengatakan, tukang becak, saya ini bermaksud sedekah. Jadi ke ongkos, karena itu sampean terima. Jawab tukang becak apa? Bapak, kalau memberi saya, mau sedekah kepada saya, jangan hari ini, karena hari Jumat ini waktu saya bersedekah. Kalau Bapak sedekah berarti saya nggak bisa sedekah. Akhirnya orang kaya ini penasaran, musyawarah dengan istrinya, dan ingin mengunjungi kediaman tukang becak. Ternyata dia ngemper di samping unit BRI Dinoyo, Malang. Dan setelah melihat itu berpikir, Allah memberikan hidayah kepada orang kaya itu. Akhirnya tukang becak dan istrinya diminta KTP dan kemudian diajak berangkat haji bersama 2 keluarga itu. Jadi tukang becak menolak uang 20.000, 200.000, akhirnya diberikan rezeki oleh Allah senilai berangkat ibadah haji suami istri, yaitu sekitar 75 juta.
Itu yang dikatakan ya ja'allahu makhraja. Keinginan tukang becak ingin haji sudah lama, tapi bagaimana caranya? Allah memberikan makhraja, memberikan jalan keluar, dan akhirnya diberi rezeki yang tidak tersangka-sangka, luar biasa besarnya. Karena senilai 2 orang pasangan suami istri yang bisa berangkat ke tanah suci. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, meskipun kita tidak punya gaji karena kondisi virus corona atau COVID-19 ini, tapi kita yakinlah kalau kita tetap istiqomah, bertakwa, melaksanakan puasa dengan baik, menegakkan sholat dengan baik, tadarus Al-Quran, dan kita sedekah kepada sesama, maka yakinlah bahwa Allah pasti memancing rezeki kepada kita yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Semoga Allah selalu membimbing kita sehingga kita tidak hanya dapat gaji, tapi lebih dari itu kita mendapat rezeki. Karena gaji meskipun bisa dihitung dan tahu kapan menerimanya, kadangkala kita juga nggak cukup. Tapi kalau rezeki, walaupun nggak jelas jumlah dan kapan menerimanya, itu pasti mencukupi. Karena itu disetting oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.